Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. Run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling. Cause everything you heard is true. So you better run away, baby. Though you may not drive a great big Cadillac, against the white wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sandy Paramita Azhara selaku Direktur Utama PT Amora serta seluruh peserta rapat yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara rapat pada pagi hari ini. Acara rapat pada pagi hari ini mengusung tema yaitu kebutuhan rekrutmen desainer, staf, produksi, dan juga tim pemasaran. Sebelum memulai acara rapat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira, selaku sekretaris dari PT Amora yang akan memandu jalannya acara rapat pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara, yaitu yang pertama ada registrasi peserta rapat oleh seluruh peserta rapat, yang kedua ada pembukaan rapat oleh sekretaris, yang ketiga ada sambutan pembukaan rapat oleh direktur utama, yang keempat ada pemaparan terkait tujuan rapat oleh direktur utama, yang kelima ada penjelasan latar belakang rekrutmen oleh masing-masing divisi, yang keenam ada pemaparan kebutuhan tiap divisi oleh masing-masing divisi, yang ketujuh ada diskusi mekanisme dan juga rekrutmen oleh seluruh peserta rapat, dan yang terakhir ada penutup oleh sekretaris. Demikian susunan acara rapat pada pagi hari ini. Semoga seluruh rangkaian acara berjalan lancar hingga akhir. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan pembukaan rapat yang akan disampaikan oleh Direktur Utama. Kepada Direktur Utama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekretaris Nadia Safira. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat hari ini. Rapat ini saya buka dengan untuk membahas kebutuhan rekrutmen karyawan baru, khususnya untuk posisi staf dalam produksi dan tim pemasaran. Seiring dengan meningkatnya volume permintaan dan target ekspektasi pasar, kita perlu memastikan bahwa kapasitas produksi berjalan optimal dan kegiatan promosi serta penjualan dapat ditangani secara lebih agresif dan terstruktur. Oleh karena itu, penambahan tenaga kerja yang tepat dan sesuai kebutuhan operasional menjadi hal yang sangat krusial. Melalui rapat ini, saya ingin mendiskusikan beberapa poin utama, mulai dari analisis kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi yang diperlukan, jumlah formasi yang akan dibuka, hingga strategi rekrutmen yang efektif dan juga efisien. Saya juga berharap seluruh bagian yang terkait dapat memberikan masukan dan juga objektif agar keputusan yang kita ambil nanti mendukung perkembangan perusahaan. Dengan ini, rapat resmi saya buka. Mari kita mulai pembahasan dengan fokus dan semangat yang sama demi kemajuan perusahaan yang kita bangun bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya alihkan ke sekretaris. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan mengenai tujuan rapat yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur. Kepada Ibu Direktur, dipersilakan. Baik, rapat ini bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi juga memiliki tujuan rapat yang sangat penting. Yang pertama itu menentukan kebutuhan tenaga kerja baru di bagian produksi dan pemasaran berdasarkan peningkatan beban kerja dan juga target perusahaan. Dua, itu mengidentifikasi jumlah formasi yang diperlukan serta kualifikasi kompetensi yang harus dipenuhi calon karyawan.
Lalu ada membahas strategi rekrutmen yang efektif mulai dari metode perekrutan, saluran penyebaran lowongan hingga proses seleksi. Lalu ada memastikan bahwa proses rekrutmen sesuai dengan standar operasional perusahaan kita dan juga efisiensi anggaran. Lalu ada menyelaraskan kebutuhan SDM dengan rencana ekspansi dan pengembangan bisnis perusahaan. Lalu juga kita perlu mengkoordinasi respon dan persiapan antar divisi terutama dalam SDM ataupun HRD, produksi dan marketing agar proses penempatan karyawan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, lalu ada yang terakhir itu menetapkan timeline dan tindak lanjut rekrutmen agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi tanpa mengganggu kualitas operasional. Baik, sekian tujuan rapat yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya alihkan ke sekretaris. Baik, terima kasih kepada Ibu Sandy atas pemaparan tujuan rapatnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu penjelasan latar belakang rekrutmen oleh Divisi Keuangan. Kepada Divisi Keuangan, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Nesti selaku Ketua Divisi Keuangan ingin menyampaikan mengenai latar belakang pemilihan rekrutmen ini. Jadi, Divisi Keuangan memiliki peran yang cukup penting dalam mengelola arus kas, pembukuan dan juga laporan keuangan perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan aktivitas operasional, beban kerja tim keuangan menjadi lebih tinggi. Namun, jumlah staf keuangan saat ini terbatas sehingga perlu ada beberapa tugas yang sering terlambat diselesaikan. Jadi untuk menghindari hal itu, maka diperlukan tambahan sumber daya manusia untuk menjaga ketepatan dan juga ketelitian pengelolaan keuangan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, cukup. Baik, saya alihkan kepada sekretaris. Baik, terima kasih kepada Divisi Keuangan atas pemaparan penjelasan latar belakang rekrutmennya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh Divisi Administrasi. Kepada Divisi Administrasi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Saya Kayla Putri Ardani, selaku Ketua dari Divisi Administrasi, izin menyampaikan terkait rekrutmen perusahaan ini. Jadi, Divisi Administrasi itu memiliki peran yang cukup penting dan mendukung kelancaran dalam kegiatan organisasi. Nah, khususnya dalam hal pengelolaan data, pengarsipan, penyusunan dokumen, serta pelaporan data-data penting. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan karyawan administratif serta beban kerja divisi kami pun semakin meningkat. Agar pelaksanaan pekerjaan kami berjalan dengan efektif dan efisien, kami perlu menambahkan sumber daya manusia yang kompeten dan diharapkan bisa memperkuat tim kami yang sudah ada serta memastikan seluruh proses administrasi secara berjalan dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh organisasi ini. Mungkin cukup sekian latar belakang rekrutmen dari divisi saya. Saya kembalikan sekretaris. Baik, terima kasih kepada Divisi Administrasi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan oleh Divisi Produksi. Kepada Divisi Produksi, dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Siti Kaila sebagai divisi produksi perwakilannya. Jadi latar belakang divisi produksi ini yaitu meningkatnya jumlah pesanan dan persiapan koleksi baru dan kapasitas kerja di produksi ini sudah cukup padat. Jadi kami ini memerlukan tambahan tenaga kerja untuk menjaga efisiensi dan kualitas hasil produksinya. Nah, rekrutmen ini juga sangat penting agar target perusahaan bisa tercapai dengan tepat waktu dan juga mengorbankan standar yang mutu. Mungkin itu saja dari divisi produksi. Apakah ada yang bertanya? Baik, terima kasih. Saya alihkan ke sekretaris. Baik, terima kasih kepada Divisi Produksi atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang latar belakang rekrutmen yang akan dijelaskan oleh Divisi Marketing. Kepada Divisi Marketing, dipersilakan. Baik, selanjutnya perkenalkan saya selaku Ketua Divisi Marketing. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang yang akan kita jalankan terkait dengan rekrutmen karyawan. Nah, sebelum itu, Divisi Marketing telah mempertimbangkan kembali dalam beberapa bulan terakhir bahwa beban kerja di Divisi Marketing ini meningkatkan sering dengan melalui penguasaan.
target promosi dan peningkatan permintaan produk yang setelah kami analisis, namun jumlah anggota ini yang masih ada saat ini terbatas. Nah, selain itu koordinasi dengan bagian desain dan produksi ini memerlukan dukungan dan tenaga yang cukup banyak, ataupun di sini kita memerlukan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, oleh karena itu divisi marketing memerlukan pembahasan yang jelas mengenai rekrutmen personal baru di beberapa bagian bidang di posisi strategis di bidang marketing tersebut. Dan selanjutnya di sini ada tujuan dari divisi marketing. Yang pertama adalah meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia di bidang desain, produksi, dan pemasaran. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas satu persatu. Menentukan kebutuhan sumber daya manusia di bidang desain ini menetapkan kriteria dari calon, beban kerja, dan target dari divisi. Proses rekrutmen menyesuaikan rencana waktu pelaksanaan dan penempatan dari kerjanya. Nah, yang kedua di sini ada tujuannya menetapkan kriteria calon yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja dan target divisi. Nah, setelah jumlah kebutuhan itu setelah diketahui bahwa kriteria ideal ini untuk calon pegawai, misalnya untuk posisi desainer ini membutuhkan bagian tertentu yang kreatif dan mampu bekerja dalam tengah waktu. Nah, yang ketiga adalah pembahasan mekanisme dan tahap rekrutmen. Nah, pada tahapan ini kita membicarakan terkait bagaimana proses rekrutmen akan dijalankan, misalnya melalui seleksi dan sebagainya. Nah, yang terakhir di sini adalah menyusun rencana waktu pelaksanaan. Nah, pada tahap terakhir kita ini sudah menentukan timeline kegiatan rekrutmennya. Nah, mulai dari pembukaan lowongan kerja hingga seleksi pengumuman hasil. Mungkin seperti itu. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada moderator sekretaris. Baik, terima kasih kepada divisi marketing atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua, yaitu pemaparan kebutuhan tiap divisi oleh divisi keuangan. Kepada divisi keuangan dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kebutuhan rekrutmen dari divisi keuangan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa divisi keuangan akan membutuhkan beberapa orang yang perlu direkrut. Nah, untuk jumlah yang dibutuhkan sendiri, kami membutuhkan sebanyak 2 orang staf untuk keuangan baru. Dan untuk tujuan perekrutan ini yang pertama untuk menambahkan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan. Lalu yang kedua untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir untuk membagi tugas agar lebih proporsional dan agar setiap divisi dapat bekerja dengan optimal. Baik, sampai situ saja yang ingin dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada divisi keuangan atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang kebutuhan tiap divisi oleh divisi administrasi. Kepada divisi administrasi dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Saya Kayla, selaku Ketua dari Divisi Administrasi, izin menyampaikan materi kembali. Jadi, Divisi Administrasi mengajukan usulan perekrutan karyawan baru guna mempererat tim dan memastikan kelancaran operasional administrasi. Adapun kebutuhan yang diajukan meliputi 2 posisi utama, yaitu staf admin sebanyak 2 orang dan staf dokumentasi dan pelaporan sebanyak 1 orang. Staf admin akan berfokus pada arsip dan surat menyurat. Staf dokumen dan pelaporan bertanggung jawab dalam penyusunan laporan kegiatan serta mendukung pengelolaan administrasi. Nah, kualifikasi yang kami perlukan dan kami harapkan adalah D3 atau minimal S1 dari administrasi perkantoran yang memiliki kemampuan dasar kompeten seperti Microsoft Office dan sistem pengarsipan digital serta disiplin dan dapat bekerja sama dengan tim. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dari perekrutan staf administrasi. Yang pertama yaitu menambah tenaga kerja yang kompeten. Dengan ini proses administrasi diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian tenaga administrasi tambahan akan membantu mempercepat penyelesaian tugas-tugas penting serta mendukung terciptanya alur kerja yang lebih
yang lebih cepat, tepat, dan efektif dari kesalahan. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi beban pekerjaan pekerja. Dengan penambahan karyawan, beban kerja otomatis berkurang, serta pengelolaan pekerjaan pun dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien. Mungkin segitu materi yang saya dapat sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya dari divisi selaku ketua divisi marketing izin bertanya pada divisi administrasi. Nah, kira-kira jenis berkas apa saja yang perlu dipersiapkan atau dikelola oleh divisi administrasi untuk melakukan rekrutmen pada karyawan? Ini kan itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Gita. Jadi saya bantu jawab. Untuk berkas-berkas yang diperlukan oleh divisi kami, yang pertama itu ada surat permohonan rekrutmen dari divisi terkait, berisi tentang permintaan resmi untuk penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada formulir dan kriteria posisi mencangkup deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh divisi terkait. Lalu ada dokumen persetujuan manajemen berkas, persetujuan dari atasan atau manajemen, ya, dan memulai proses rekrutmen. Lalu yang terakhir itu ada laporan rekrutmen yang diserahkan kembali kepada tim manajemen. Mungkin segitu saja berkas yang kami kelola. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh divisi produksi. Kepada divisi produksi dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Siti Kaila sebagai Ketua Divisi Produksi. Jadi pada slide ini kami dari Divisi Produksi ingin memaparkan mengenai kebutuhan rekrutmen tenaga kerja baru yang saat ini kami anggap penting dan mendesak untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di lapangan. Seperti yang kita ketahui bersama, perusahaan kita ini di tengah mengalami peningkatan permintaan dari konsumen, terutama setelah diluncurkannya beberapa collection fashion terbarunya. Hal ini tentu menjadi kabar baik karena menunjukkan kepercayaan pasar terhadap produk kita semakin tinggi. Dan namun di sisi lain ini, peningkatan permintaan ini berdampak langsung pada beban kerja di divisi produksi. Kapasitas tenaga kerja yang ada sekarang sudah mulai tidak seimbang dengan volume pekerjaan, terutama pada proses pemotongan bahan, penjahitan, dan finishing produk. Kondisi ini bisa beresiko menurunkan efisiensi, memperpanjang waktu produksi, serta dapat mempengaruhi kualitas hasil akhir bila tidak segera ditangani. Nah, oleh karena itu, kami mengusulkan adanya penambahan tenaga kerja baru yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang produksi fashion agar alur kerja tetap lancar dengan target produksi bisa tercapai. Lalu juga kualitas produk tetap sesuai standar perusahaan. Nah, yang kami butuhkan di sini ada operator produksi sebanyak 5 orang karena tujuannya ini untuk mempercepat proses jahit dan perakitan produk. Dan adalah staf perencanaan produksi sebanyak 6 orang yang berfungsi untuk membantu mengatur jadwal, distribusi pekerjaan, serta pengawasan output agar semua proses berjalan tepat waktu dan juga efisien. Tujuan dari rekrutmen ini tidak semata menambah jumlah karyawan, tetapi lebih kepada meningkatkan efisiensi kerja tim, menjaga kualitas produk, serta mendukung pencapaian target produksi perusahaan secara berkelanjutan. Jadi kami ini percaya bahwa dengan tambahan tenaga kerja yang tepat dan terlatih, proses produksi akan menjadi lebih terstruktur, waktu penyelesaian setiap pesanan dapat juga dipangkas, dan tentunya hasil akhir yang kami berikan kepada pelanggan akan semakin maksimal. Selain itu, rekrutmen ini juga akan membantu mengurangi beban kerja karyawan lama, sehingga mereka bisa tetap bekerja dengan semangat dan produktif yang tinggi tanpa kelelahan berlebihan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang bertanya? Baik, izin bertanya, kira-kira bagaimana perkiraan dampak finansial dari penambahan karyawan ini terhadap biaya operasional perusahaan? Baik, izin menjawab. Kami sudah memperhitungkan bahwa biaya tambahan untuk gaji dan pelatihan masih dalam batas yang wajar. Sebagai gantinya, efisiensi waktu ini dan peningkatan kapasitas produksi akan menghasilkan output yang lebih besar, sehingga pendapatan dari penjualan juga berpotensi meningkat. Jadi secara keseluruhan, penambahan SDM ini adalah investasi yang akan memberi nilai baik positif bagi perusahaan. Apakah sudah terjawab? Sudah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke sekretaris. Baik, terima kasih kepada divisi produksi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh divisi marketing. Kepada divisi marketing dipersilahkan.
Baik, selanjutnya di sini saya selaku Ketua Divisi Marketing akan menjelaskan terkait beberapa orang yang akan Divisi Marketing rekrut mungkin dan alasannya juga. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, promosi, dan beban kerja tim dari tim Divisi Marketing pada saat ini, kami memerlukan 3 sampai 4 orang anggota baru. Jumlah ini dinilai cukup untuk membantu membagi tugas sesuai dengan bidangnya. Nah, agar kinerja tim ini lebih fokus dan efektif. Nah, pertama kita membutuhkan 1 orang digital marketing spesialis yang akan menangani kampanye terkait hasil analisis serta promosi dari perusahaan kami. Nah, selanjutnya di sini kita juga membutuhkan content creator atau social media officer. Nah, yang bertugas untuk membuat konten visual dan tulisan menarik agar video kami ini menarik. Nah, selanjutnya 1 orang marketing strategis dibutuhkan untuk membantu menyusun rencana promosi dan memantau hasil analisis. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas terkait topik pembahasan utama. Nah, yang pertama adalah divisi evaluasi beban kerja tim marketing pada saat ini. Nah, dengan cara dilakukan untuk meninjau semua kegiatan promosi, publikasi, dan kerja sama yang sedang dijalankan oleh tim marketing. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui arena dan area mana yang masih kekurangan karyawan atau sumber daya manusia agar pekerjaan ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, yang kedua kita membutuhkan posisi dan peranan yang baru. Dengan langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi yang dibutuhkan seperti marketing officer, digital marketing, content creator, event planner, ataupun itu yang berguna untuk memperkuat kinerja dari tim. Nah, yang ketiga di sini ada kriteria dari calon anggota tim. Nah, pada bagian ini kita membahas dan menentukan kualifikasi utama seperti kemampuan komunikasi, analisis pasar, penguasaan media sosial, serta semangat dari tim kerja pada karyawan yang inisiatifnya tinggi. Nah, yang terakhir kita juga harus merancang dari kebutuhan tim pemasaran. Dan pembahasan ini kita fokus kepada bagaimana proses rekrutmen pada yang akan dilakukan apakah melalui media sosial ini merekomendasi kita dan akan menjadikan kerjasama yang baik atau mitra. Selain itu juga dibahas tahapan dari proses yang efisien agar waktunya sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait rencana tindak lanjut bagaimana terkait dengan rekrutmen. Yang pertama adalah menyusun daftar posisi dan deskripsi pekerjaan. Nah, di bagian ini kita harus menentukan langkah pertama dengan menentukan posisi apa saja yang harus dibutuhkan serta tugas dan tanggung jawabnya. Itu penting agar proses rekrutmen ini lebih terarah dan terkoordinasi. Yang kedua, kita dapat membentuk panitia kecil rekrutmen dari divisi marketing. Nah, di bagian ini panitia akan membantu rekrutmen mulai dari penyebaran brosur ke media sosial terkait informasi lowongan pekerjaan hingga proses seleksi awal ini mulai terjalin. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menetapkan jadwal pembukaan pendaftaran dan proses seleksi. Nah, di bagian ini jadwal yang jelas membantu mengatur waktu agar calon pelamar ini dapat mengatur waktu yang baik untuk panitia maupun calon pelamar. Nah, tahapan seleksi ini dapat melakukan pengumpulan berkas, administrasi, dan wawancara itu dapat dipersiapkan oleh pelamar pekerjaan agar dapat teratur sesuai dengan timeline yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah merancang pelatihan orientasi singkat bagi anggota baru. Setelah rekrutmen ini selesai, penting untuk memberikan pengarahan agar pelatihan orientasi ini berjalan dengan baik dengan pelamar ini dapat beradaptasi dengan budaya baru di lingkungan kerjanya dan memahami tugasnya jauh lebih cepat. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin disampaikan saat ditanyakan? Tidak. Baik, saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh divisi atas pemaparan kebutuhan rekrutmen yang sangat informatif ini. Selanjutnya kita masuk ke diskusi mekanisme dan rekrutmen. Apabila direktur utama ingin bertanya kepada perwakilan divisi, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada para ketua divisi yang sudah menjelaskan terkait pemaparan tentang kebutuhan rekrutmen staf produksi atau tim pemasaran. Sehingga saya sebagai
sebagai direktur ingin bertanya pertanyaan inti ini pertama kepada divisi produksi dan marketing, karena divisi produksi ini cukup banyak untuk merekrut karyawan ya, ada sekitar 5-6 orang. Ya, saya ingin bertanya kepada staf marketing dan juga produksi, posisi mana yang akan menjadi prioritas untuk direkrut kepada calon karyawan, kepada divisi dari produksi dan pemasaran, boleh dijawab. Baik, di sini saya selaku Ketua Divisi Marketing akan menjawab terkait pertanyaan dari Ibu Direktur sebelumnya. Nah, dalam pembahasan rekrutmen divisi marketing ini, posisi yang menjadi prioritas utama yaitu bagian digital marketing spesialis. Nah, posisi ini sangat penting dan hanya berfokus kepada media digital saja, ternyata. Hingga di bidang ini akan membantu mengelola iklan dan online, menganalisis data terkait dengan promosi dan memastikan kampanye digital ini berjalan dengan efektif dan tepat pada sasaran. Nah, selain itu, posisi dari content creator atau social media officer ini juga menjadi prioritas peranan penting dalam membuat konten yang menarik agar akun Instagram kita di media sosial ini dapat berjalan dengan konsisten dan menarik banyak minat dari pasaran. Nah, tetapi itu juga kita harus mempertimbangkan kembali dan harus menganalisis. Nah, terkait dengan konten kreatif ini kita dapat membantu meningkatkan interaksi kepada pemasar agar menarik pada calon pelanggan yang baru. Nah, kemudian marketing strategis ini dapat dibutuhkan untuk menyusun arah ataupun dengan setiap kegiatan marketing yang memiliki hasil dan dapat diukur. Sedangkan Sales Promotion Officer ini dapat menjadi tambahan promosi tenaga yang dapat mendukung kegiatan promosi langsung di lapangan kerja. Nah, secara keseluruhan, dua posisi yang paling besar ini untuk segera direkrut adalah digital marketing specialist dan content creator. Nah, karena keduanya ini berperan langsung dalam memperkuat kehadiran strategi promosi di dunia digital. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Direktur? Baik, sudah cukup sangat jelas. Boleh divisi produksi yang menjawab. Baik, perkenalkan saya Siti Kaila dari Ketua Divisi Produksi. Izin menjawab pertanyaan Ibu Direktur. Dari Divisi Produksi, kami menilai bahwa prioritas rekrutmen saat ini sebaiknya difokuskan pada bagian produksi terlebih dahulu. Alasannya karena saat ini kebutuhan produksi terus meningkat, sementara jumlah tenaga kerja yang ada masih terbatas untuk memenuhi target. Selain itu, kualitas dan konsisten produk sangat bergantung pada kinerja tim produksi yang solid. Kalau tenaga produksinya kurang, proses ini bisa semakin terhambat dan hasilnya juga tidak maksimal. Dengan menambah anggota baru di bagian produksi, kami ingin bisa meningkatkan kapasitas, mempercepat waktu kerja dan menjaga standar mutu produk. Setelah produksi berjalan lancar dan stok sudah tercukupi, baru strategi pemasaran bisa dijalankan secara lebih luas. Baik, mungkin itu saja dari pemaparan divisi produksi. Apakah sudah jelas, Ibu? Baik, sudah sangat cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya alihkan ke sekretaris. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta rapat atas partisipasinya dalam memberikan ide dan juga masukan yang membangun. Baik, selanjutnya kita tibalah di penghujung acara rapat pada pagi hari ini. Semoga pembahasan dan juga rencana yang telah kita susun dapat segera diwujudkan dengan penuh tanggung jawab, kerjasama dan juga koordinasi yang baik. Mari kita terus menjaga semangat kebersamaan, saling mendukung demi kemajuan PT Amora di masa mendatang. Dengan ini, rapat resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua.